Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan kakak di materi baru, yakni materi suhu dan perubahannya. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kakak mau tanya dulu, pada suhu berapa air mendidih, pada suhu berapa air membeku, dan pada suhu berapa orang dikatakan mengalami sakit demam? Nah, berdasarkan 3 hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari atau sering disebut ya. Nah, yang pertama, apa itu suhu? Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui suhu suatu benda? Di sini ada 2 cara. Yang pertama dengan indera perasa, yang kedua dengan alat ukur. Dengan indera perasa contohnya kita memegang es batu, tangan kita akan merasakan dingin. Kalau dengan memegang cangkir yang berisi kopi panas, maka tangan kita akan merasakan panas. Nah, disitulah kita dapat merasakan suhu benda tersebut, tapi tidak mengetahui berapakah suhu yang dimiliki benda tersebut. Nah, untuk itu, untuk mengetahui berapa suhu yang dimiliki benda tersebut, kita dapat menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur suhu benda ini biasa disebut dengan termometer. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya termometer. Termometer sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada termometer zat cair. Dia prinsip kerjanya memanfaatkan proses pemuaian zat cair pada saat terpapar panas dalam penyusutan zat cair saat terpapar dingin. Nah, ini ada pada gambar ini bisa dilihat kenapa disebut termometer zat cair, karena terdapat zat cair di reservoirnya. Nah, zat cair itu dapat berupa air raksa atau alkohol. Kenapa menggunakan air raksa? Karena air raksa warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Kemudian ada termometer bimetal. Prinsip kerjanya memanfaatkan perbedaan kemampuan muai atau koefisien muai dari 2 logam berbeda koefisien muainya yang disatukan atau disebut dengan bimetal. Nah, di sini semakin tinggi suhu, semakin melengkung keping bimetalnya. Dapat dilihat pada gambar yang atas. Itu melengkung ya keping bimetalnya karena terjadi perubahan suhu. Nah, untuk bentuk termometer bimetalnya sendiri itu pada gambar yang di bawah. Next, termometer kristal cair. Prinsip kerjanya memanfaatkan reaksi kimia pada kristal cair yang terpapar oleh panas sehingga akan berubah warnanya jika suhu berubah. Ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Nah, untuk termometer kristal cair ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya kita akan mempelajari skala suhu. Sebelum masuk ke skala suhu, kakak mau bertanya, berapa suhu tubuh manusia sehat? Kalian mungkin akan menjawab 37 derajat C. Nah, huruf C ini kependekan dari Celsius, salah satu contoh satuan suhu atau skala suhu. Kalian pasti sudah tidak asing ya. Nah, saat ini dikenal 4 skala suhu. Ada apa aja? Celsius, ada Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, dari 4 skala suhu tadi, kita dapat melihat perbedaannya pada titik tetap bawah dan titik tetap atas seperti pada gambar pada PPT. Di sini titik tetap bawah dan titik tetap atasnya berbeda-beda. Nah, untuk perbandingannya kita dapat melihat gambar di bawah.
skala C dibanding skala R dibanding skala F dan dibanding skala K sama dengan 100 banding 80 banding 180 banding 100. Didapatkan dari mana angka perbandingan ini? Ya dari ini, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. Nah, untuk skala C itu titik tetap atasnya 100 dikurangi titik tetap bawahnya 0. Jadi perbandingannya dapat 100, ya kan? Kalau Fahrenheit titik tetap atasnya 212 dikurangi titik tetap bawahnya 32, jawabannya 180. Begitupun dengan Reaumur dan juga Kelvin. Nah, setelah memperoleh perbandingan tadi dapat disederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5 dengan dibagi dengan 20. Nah, dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, perbandingan angka suhunya TC banding TR banding TF min 32. Kenapa min 32? Karena titik tetap bawah dari TF atau Fahrenheit itu 32, kemudian banding TK min 273. Kenapa min 273? Yaitu tadi karena titik tetap bawahnya Kelvin 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, persamaan ini nanti yang akan digunakan untuk memperoleh rumus perubahan skala suhu termometer. Nah, selanjutnya ini dia rumusnya, sehingga penetapan skala pada termometer yang menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk merubah Celcius ke Reaumur menggunakan rumus R sama dengan 4/5 kali C. Untuk mengubah Celcius ke Kelvin, K sama dengan C plus 273. Begitupun seterusnya. Nah, contoh soal. Nah, rumus konversi satuan suhu Celcius ke Reaumur bisa dilihat pada tabel tadi ya rumusnya. TR atau suhu Reaumur sama dengan 4/5 TC. TC ini suhu Celcius. Nah, jika ada soal 20 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur, kita dapat memasukkan bilangan yang diketahui ke dalam rumus. Nah, yang diketahui adalah TC. Berapa TC-nya? 20 derajat Celcius. Jadi di sini dimasukkan 4/5 kali 20 sama dengan 16 derajat Reaumur. Nah, untuk contoh soal nomor 2 sama saja. 30 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, dan berapa Kelvin. Dapat dilihat untuk pembahasan yang A. Nah, di situ sudah ada rumusnya ya, tadi yang di tabel slide sebelum-sebelumnya tadi. Untuk selanjutnya, apa sih yang terjadi akibat perubahan suhu? Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Nah, bagaimana jika suhu benda turun? Jika suhu benda turun, ukuran benda itu juga berubah. Jika suhu benda turun, secara umum ukuran benda juga akan berkurang. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa penyusutan. Nah, untuk pemuaian sendiri, ini dibagi menjadi 3, ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat cair, dan juga pemuaian gas. Untuk pemuaian zat padat sendiri, karena zat padat bentuknya ada dan nyata, maka zat padat ini dapat memuai panjangnya
memuai memuai luasnya, dan memuai volumenya. Untuk memuai panjang, tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Muai panjang hanya terjadi pada zat padat yang luas penampangnya kecil. Nah, besarnya muai panjang bergantung pada panjang mula-mula atau L0 dan juga kenaikan suhu serta jenis bahan. Dapat dilihat pada gambar. L0 adalah panjang mula-mula benda. Kemudian L adalah panjang benda setelah memuai. Nah, jarak antara L0 dengan L disebut dengan delta L. Apa itu delta L? Delta L itu ya jaraknya tadi. Nah, untuk mendapatkan delta L, kita dapat menggunakan rumus panjang setelah memuai dikurangi dengan panjang mula-mula. Nah, untuk koefisien muai panjang zat, yaitu sediaan muai panjang kaca, contohnya yang kaca ini 9 kali per derajat Celcius. Berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjang kaca bertambah 9 kali meter. Nah, koefisien muai panjang contoh lain ada pada tabel ini ya, dapat dilihat. Nah, koefisien muai sendiri ini adalah konstan, jadi sudah pasti seperti pada tabel ini. Ini ada rumus koefisien muai panjang. Kemudian yang kedua ada muai luas. Muai luas adalah pemuaian pada benda berbentuk lempengan. Pemuaian luas koefisien 2 kali dari koefisien muai panjang. Koefisien muai luas sama dengan 2 kali alfa. Kemudian yang ketiga ada muai volume, yaitu pemuaian pada benda yang memiliki ruang atau benda 3 dimensi. Koefisien volume memiliki koefisien 3 kali dari muai panjang. Koefisien muai volume sama dengan 3 kali alfa. Jika koefisien muai panjang adalah 1 kali, koefisien luas adalah 2 kali dari koefisien muai panjang. Kemudian koefisien muai volume 3 kali dari koefisien muai panjang. Begitu ya. Nah, untuk rumus-rumusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-harinya ada banyak sebenarnya, tapi di sini salah satunya pada pemasangan bingkai kaca pada jendela. Nah, biasanya di bingkai kaca itu dibuat sedikit longgar supaya jika terjadi pemuaian pada kaca, jendela tidak pecah. Nah, contoh yang kedua, pada sambungan rel kereta api biasanya dibuat sedikit longgar. Kenapa dibuat sedikit longgar? Karena apabila terjadi pemuaian pada siang hari, rel kereta api tidak melengkung. Begitu. Next, pemuaian zat cair. Tadi zat padat, sekarang zat cair. Nah, zat cair ini dapat mengalami muai volume dan tidak dapat mengalami muai panjang atau lebar karena zat cair tidak ada bentuknya ya, tapi ada masanya. Nah, pemuaian zat cair relatif lebih mudah dan cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contoh pemuaian zat cair, pengemasan botol sirup, kecap, minyak, dan saus biasanya kan tidak diisi dengan penuh ya. Itu sebenarnya berfungsi agar tidak tumpah ketika terjadi pemuaian pada botol. Nah, yang terakhir pemuaian gas. Gas juga memuai jika dipanaskan. Nah, sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika memompa ban sepeda, ini dianjurkan agar tidak terlalu keras. Kenapa? Karena
Untuk mengantisipasi jika digunakan pada siang hari dan ban terkena panas, itu nanti agar tidak cepat meletus karena terjadi pemuaian pada ban. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.